Om Ilyos ini udah Buddha, Cina, 212 lagi aku. Kalau saya di 98 dulu udah Forkot, Batak, Manado, Forkot lagi, Kristen lagi. Siapa ya orang PDIP yang bilang Pak Lanyala itu supaya di Effendi Simbolon? Lanyala bilang dia tetap mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Tapi kalau rakyat menginginkan mengimpit, dia juga nggak bisa apa-apa. LBP. Pak LBP kan yang... Berarti LBP bikin masalah terus ya? Gila, udah PCR bikin masalah. Orang ini akan menjadi masalah buat bangsa ini. Copot nih LBP ini. Saya lihat Ibu Mega pun selaku pimpinan partai PDIP sebetulnya agak nggak happy juga Pak LBP itu nyampurin semua urusan. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Jakarta bagus, indah, dan masyarakatnya senang. Anak-anak muda pada foto. Saya tadi diajarin suruh begini. Dari NTT sampai juga di sini. Tapi satu yang kita mau bahas ini tentang Pulau Sangihe. Sangihe ya. Menyedihkan. Saya dapat video setengah Pulau Sangihe diberikan kepada pengusaha untuk PT Tambang Emas Sangihe, TMS. Ternyata Omnibus Law dan Cipta Kerja itu bikin masyarakat susah. Lihat videonya, saya cuplik itu. Dari orang yang ngirim video, bikin kaget. Pak Jokowi itu berkali-kali mengatakan begitu. Menteri-menterinya itu juga berkali-kali mengatakan begitu, bahwa kita mesti mengupayakan agar proses investasi semudah mungkin dilakukan di Indonesia. Dan praktiknya ternyata di dalam politik perundang-undangan adalah memangkas kewenangan di tingkat daerah. Nah, ini ada sahabat saya, Putra Manado, barusan telepon ke kawannya yang di Sangihe. Apa coba? Ya sangat miris ya, kita lihat itu pulau kecil, kemudian itu mau dieksplorasi menjadi di sana akan ada tambang emas. Nah, harus paham sejarah bahwa warga Sangihe itu pernah mengungsi ke Manado Besar karena ada bencana alam, gunung meledak dan sebagainya. Hari ini tiba-tiba ada penambangan dan ini bahaya sekali buat kehidupan masyarakat di sana. Nah, artinya pemerintah harus peka, apalagi sudah ada petun yang membatalkan, tapi petun tidak diindahkan. Keputusan petun tidak diindahkan, artinya masih ada proses penambangan atau mining di sana. Dan ini gila. Kalau seandainya ini dilakukan dan dilakukan terus, saya lihat yang mengambil kebijakan terhadap mining ini atau namanya pertambangan ini udah terlalu kurang ajar. Saya nggak tahu PT PMS ini belakangnya siapa, karena pada tanggal berapa ini sudah ada yang namanya keputusan dari petun itu dibatalkan. Nah, kalau seandainya putusan pengadilan tidak diindahkan, lalu rakyat mencari keadilan di mana lagi? Pertama itu, kedua, negara kalau tidak bisa hadir di tengah masyarakat, lalu apa fungsinya negara? Dan ini kan bahaya. Bahayanya kenapa? Karena rasa keadilan di tengah masyarakat itu dibutuhkan namanya kehadiran negara. Gitu. Kalau negara tidak hadir, ya lebih baik tidak usah negara kita. Emang prihatin. Saya juga sebetulnya berharap betul. Yang lebih memprihatinkan itu kita berdiri di tengah sini, kita lihat keindahan ibu kota. Iya. Di sisi lain di Sangihe itu pergolakan, perjuangan. Hari ini masyarakat di sana makan pun tidak nyaman hari ini. Kenapa? Karena ada yang namanya bayang-bayang ketakutan nih. Pertambangan itu. Dia harus bertanggung jawab nih. Orang yang menggagas, memberi ide penambangan di Pulau Sangihe. Ini mereka harus dibawa ke pengadilan, harus ditangkap. Dan saya rasa rakyat di sana harus kita dukung perjuangannya. Ya, saya juga tergerak untuk bersuara. Nah, bagus. Karena apa? Ada temen yang ngirim semalam video, dia bilang, Lius,
lu jangan belain Roy Suryo aja sendiri. Nah, Roy Suryo saya bela karena itu menyangkut akidah agama saya, agama Buddha. Jadi Buddha itu bukan pemuja patung. Jadi kalau patung Buddha itu dirubah mukanya mirip Jokowi, saya sih happy aja. Nggak terganggu? Nggak terganggu, Pak Jokowi luar biasa. Apalagi kemarin baru selesai di luar negeri. Wah, Om Lius ini udah Buddha, Cina, 212 lagi aku. Kalau saya di 98 dulu udah Forkot, Batak, Manado, Forkot lagi, Kristen lagi. Sekarang Om Lius nih nyusul nih. Aduh, lengkap lah Om, penderitaan Om Lius nanti nih. Jadi kalau kita begitu ada ketidakadilan, ada penzoliman, kita harus bersuara. Khusus Sangihe ini betul-betul menggugah perasaan saya, dan saya betul-betul bersemangat. Ada teman yang punya teman di Sangihe tadi per telepon dikatakan sebetulnya pengadilan sudah memenangkan ya. Memenangkan. Tun ya. Tun. Bahkan warga memberikan bunga Di ke blok, pengadilan. Antas itu kan diblokir tuh, penambangan itu, mining itu diblokir. Tetap beroperasi tuh katanya, kurang ajar. Makanya. Ini kurang ajar, pasti ada orang kuat di belakang orang ini. Saya nggak tahu di PT apa ini. PT apa? PT TMS Tambang ini. Mas Sangihe. Ini udah terlalu kurang ajar. Saya rasa presiden harus harus turun tangan dalam hal ini, karena biar gimana pun masyarakat Sangihe juga bagian dari bangsa ini yang harus kita perjuangkan. Jangan karena kerakusan elit Jakarta kemudian mau semena-mena aja memperlakukan ketidakadilan itu di Pulau Sangihe. Saya sebagai anak Sulawesi Utara marah. Saya marah sekali. Saya orang Cianjur juga marah. Orang Cianjur. kelahiran Cianjur yang gede di Glodok marah juga karena keterlaluan gitu. Orang lagi nyaman, hidupnya dari kelapa, ikan, lagi asik-asik, tahu-tahu mau digusur. Wah, jangan. Pak Presiden, bantu rakyat Bapak. Bapak jangan berpikir mau 3 periode, karena yang mau Bapak 3 periode itu adalah orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan Bapak. Orang tahu Bapak terlalu baik. Saya kalau tanya, orang bilang, Lus, ini bukan Pak Jokowi, ini orang sekelilingnya. Tapi kan miris juga kita. Gini, presiden ini selalu kebijakan berpihak pada rakyat. Problemnya di lingkaran ini banyak garong dan orang-orang serakah yang selalu memanfaatkan kebaikan presiden. Nah, ini bajingan orang-orang ini yang selalu saya kritik loh. Di lingkaran ini kan para garong, maling, orang-orang rakus yang nggak mengenal kemanusiaan, nggak mengenal demokrasi. Saya sih nggak berani ya ngomong kayak gini ya. Ini berani nih, tapi resikonya jabatannya dicopot, walaupun BUMN-nya bisa untung, dicopot juga. Nah, tapi kita tidak akan berhenti, karena kita bersuara ini bukan karena jabatan dan uang. Ini persoal integritas, keberpihakan. Kalau soal jabatan kan bonus lah itu. Benar. Yang paling penting kan integritas, loyalitas. Loyalitas saya ke presiden, loyalitas saya terhadap demokrasi. Sampai detik ini saya buktikan bahwa saya, maaf kasus kemarin saya ngebela kawan saya Munarman karena pertimbangan kemanusiaan dan rekonsiliasi yang saya dicopot, nggak masalah tuh. Yang penting integritas saya dan isi kepala saya, kan mereka nggak mampu copot. Dan itu menjadi panutan. Ya. Semua aktivis itu akan menjadikan Bung Emmanuel Ebenezer itu panutan. Karena memang dibutuhkan orang-orang seperti ini. Bukan karena jabatan terus jadi nggak bersuara. Nah, satu lagi yang aneh itu tentang peduli lindungi. Pertalite. Kalau mau beli minyak itu harus ngisi aplikasi Peduli Lindungi. Aduh. Coba nih. Itu standarnya di pom bensin itu nggak boleh main handphone, kan bahaya. Nah itu Pak LBP itu, mesti ini yang ngomong. LBP? Pak LBP kan yang... Berarti LBP bikin masalah terus ya? Gila.
Udah PCR bikin masalah, lantas apalagi orang ini akan menjadi masalah buat bangsa ini. Saya rasa Presiden harus dari ngambil kebijakan deh. Copot nih LBP ini. Saya lihat Ibu Mega pun selaku pimpinan partai PDIP sebetulnya agak nggak happy juga Pak LBP itu nyampurin semua urusan. Sampai tiket naik ke Stupa Borobudur, Mandala Borobudur itu dari 50.000 jadi 50.000 itu LBP juga. Saya juga aneh nih. Ya itu kebijakan yang saya nggak tahu rasionalisasinya apa. Tapi kalau kepentingannya riset lantas kepentingannya buat ibadah kawan-kawan Buddha, saya sih sangat sepakat. Tapi kan nggak pantas untuk dikomersialisasikan. Iya. Itu aneh. Tapi kalau pertimbangannya penelitian, kemudian pertimbangannya karena berkaitan dengan aktivitas keagamaan, saya setuju. Tapi tidak dengan itu tadi dikomersialisasikan dengan 750.000, aneh. Iya. Tuh, karena umat Buddha juga tidak menuntut hal itu, gitu loh. Tapi kalau negara coba memprotek supaya menjaga itu, ya nggak masalah. Itu Kewajiban negara. Iya. Tapi ketika negara mengkomersialisasikan itu, nah itu ada sebuah keanehan. Karena itu kan salah satu hiburan, heritage dan sebagainya. Apalagi buat saudara-saudara saya orang Buddha, itu tempat aktivitas keagamaan mereka. Iya. Lantas pertama itu kedua, kawan-kawan ilmuwan yang bicara tentang buat penelitian, sejarah dan sebagainya. Itu boleh kena Itu cas. boleh. Itu. Aduh, Ini kadang-kadang banyak ngawur nih LBP nih. Banyak ngawurnya. Saran saya sih Presiden harus segera nih copot deh orang ini. Bermasalah terus. Ya, Dan nggak tahu malu. saya juga nggak berani tuh ngomong begitu tuh. Katanya LBP galak. Enggak galak apa. Kalau dia pernah ngancem kawan saya untuk ditumbuk, saya yakin nanti orang juga bisa mukulin dia tuh. Iya, jangan ngancem-ngancem, ini kan bukan eranya Iya. kekerasan lah. Tahu usah seorang pejabat nggak boleh membuat narasi-narasi kekerasan lah, nggak baik. Iya, ngancem-ngancem Ngancem-ngancem nggak baik, apalagi dengan tumbuk apa dan sebagainya, enggak lah. Jangan kurang ajar lah. Ini satu juga saya mau koreksi ya. 0% ini sekarang sudah sampai tahap serba susah nih. Karena DPD secara kelembagaan melakukan judicial review setelah person-person pribadi itu semua ditolak. Termasuk saya mengajukan judicial review, ditolak karena masalah legal standing. Oke. Sekarang DPD melalui rapat itu mengajukan Judicial review. Tapi ketua DPD itu sudah menyatakan kalau sampai ditolak itu nanti bisa terjadi revolusi sosial. Karena apa? Karena undang-undang pemilu itu yang buat adalah Presiden dan DPR. Undang-undang Pemilu nomor 17 tahun 2017. Ini mensyaratkan bahwa partai politik yang bisa menyalonkan presiden dan wakil presiden harus punya 20%. Berarti bertentangan dengan konstitusi. Bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau ini jalan, berarti salah. MK-nya menolak, artinya MK juga tidak sanggup lagi menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menjaga kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini yang sebetulnya Pak Lanyala warning sama MK. Jangan bikin rakyat marah. Jangan bikin jadi pemerintah dan DPR dianggap melanggar konstitusi. Tapi ada orang yang ngomong, siapa ya orang PDIP yang bilang Pak Lanyala itu supaya Effendi Simbolon. Dia bilang Kapolri itu supaya tuh Lanyala. Lah ini menurut saya salah. Lanyala bilang dia tetap mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Tapi kalau rakyat menginginkan mengimpeach, dia juga nggak bisa apa-apa. Itu saya kira warning yang fair. Saya dengar
Hari ini beliau diundang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pulang dari haji, kita bisa dengar suara beliau. Saya kira podcast kita cukup di sini. Terima kasih banyak. Siap. Valio. Tapi ini bagus ya, Jakarta bagus ya. Top bagus. Bagus. Perlu Saya pindah, orang yang pertama, kenapa? Belum pindah. Soal pindah atau enggak, saya nggak mau komen lah. Ya, oke. Tapi saya yakin apa yang dilakukan Presiden pasti terbaik buat bangsa ini. Oke. Tapi ini bagus, dan kita baru pertama. Saya juga baru pertama. Enak ya, keren ya? Keren. Keren nih, asli keren. Keren. Pak, keren nggak Pak? Keren ya Mbak ya? Keren. Jangan lu shoot yang situ juga. Oh, keren. Bu, keren nggak Bu? Keren nggak? Allah. Pak, keren nggak Pak? Allah. Apa? Iya. Dukung. Iya.